Parah ini. Memang parah. Beliau ini udah bilang dulu, almarhum bisa berapa. Kalau yang belum kawin susah kali dapat istri. Kalau yang sudah kawin bisa sama istri. Kenapa dia bilang begitu? Akidah mereka ini nggak sama dengan kita. Ini yang sulitnya. Sulit kali bersama akidah. Karena mereka ini udah bertahun-tahun, udah 400 tahun lebih orang ini dalam keadaan sesat. 400 tahun lebih. Coba 400 tahun kebun kita nggak pernah kita bersihkan. Udah jadi hutan belukar kan? Kalau sekarang nggak mampu lagi dengan para pakai sinsu. Begitulah kalau kita beratkan hutan belukar itu. Jadi sungguh dahsyat kita memperbaiki Indonesia ini karena udah termakan, udah tertanam akidah. Akidah apa? Akidah tentang diri Tuhan, diri Allah. Mereka tidak mengenal yang mana Tuhan, mana Allah, tidak mengenal. Kalau dia bilang Allah, ya global aja Allah. Anggap aja Allah itu ada. Tapi bukan istilahnya ada sayur. Yang kita masak apa? Nama sayurnya apa sayurnya? Sayurnya. Jadi Allah yang disembah, Allahnya apa zatnya? Allahnya itu nama. Seperti kangkung tadi atau bayam, atau kul dan sebagainya. Kayaknya kita pegang kalau kul kan buahnya. Tapi yang dipegang itu tidak daunnya. Kalau kangkung ikatnya. Atau kalau ubi pucuknya. Kalau ubi buahnya. Bukan nama buah ubi yang kita makan, singkong itu. Jadi yang kita makan yang dibawa oleh si singkong. Yang kita sembah adalah Allah. Karena dalam Allah, ibarat singkong tadi ada rasa. Jadi kalau kita bilang sekarang manusia ini sudah sulit sekali memperkenalkan Tuhan. Karena akidah sudah ditanam oleh orang sesat. Mana yang sesat? Yang nggak mengakui adanya wujud Allah. Allah itu nama daripada wujud. Allah nama daripada wujud. Pemain katakanlah seorang namanya Muslim. Sebelum dia lahir kenapa nggak dikasih nama Muslim? Sudah dia jadi manusia diberi nama Muslim. Sebenarnya dia manusia, kok diberi nama Muslim? Nah kan, si manusia itu diberi nama Muslim, nama panggilan. Kalau Tuhan panggil, nggak pernah dipanggil Muslim. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi kalau itu atas nama ditimpa nama. Nama nas itu nama bentuk. Nama Muslim, nama panggilan si manusia atas bentuk dan kelaminnya. Kalau yang perempuan si Muslimah namanya. Atau si Aminah namanya. Tapi karena laki-laki dia dipanggil Muslim. Atau si Mama Amin. Jadi orang ini nggak berpikir nama itu kalau nggak punya nama nggak bisa dipanggil. Yang disalam kan bukan namanya. Coba salam dulu sama nama bisa? Enggak. Yang disalam jelas wujudnya. Kalau wujud perempuan sama perempuan nggak perlu pakai lapik yang alas kain kan? Kalau perempuan dengan laki-laki yang bukan muhrim nggak boleh salam. Jadi salam itu karena wujud. Dalam salam dalam salat, kamu udah wujud juga. Salam kita kan jumpa wujud. Jadi kalau salam dalam salat, kan pandang wujud. Wujud siapa? Wujud roh si Muhammad. Roh si Muhammad yang pergi Isra Mi'raj. Jadi roh si Muhammad ini, roh Nabi kalian ini adalah yang menunggu, yang dengan yang pergi macam mana? Ibarat tamu undangan, kita bikin pesta. Yang buat pesta itu dengan yang memenuhi undangan kayak mana? Sama betul atau tidak? Baru ketika ketemu memberi salam kan? Menyerahkan, habis makan-makan itu menyerahkan kado kenangan kan? Buat yang tanda mata. Kenangan. Jadi yang diundang nama apa wujudnya? Wujudnya. Kalau begitu yang datang dari Tuhan itu diundangnya siapa? Muhammad kan? Wujudnya kan? Yang mengundang itu wujud Allah. Wujud dengan wujud. Ketika mereka bertemu hilang wujud. Karena kenapa? Dalam peluk memeluk hilang wujud. Jadi salam kita ada salam jabat tangan, nanti salam peluk memeluk kan? Jadi kenapa ada salam peluk memeluk? Karena salam rindu kan? Salam rindu. Jadi nggak peluk memeluk. Kalau begitu roh Muhammad dengan Allah itu rindu. Ada rasa rindu. Ketika peluk memeluk
Kita ini lupa yang lain lagi peluk memeluk kan? Lupa yang lain. Jadi ketika Muhammad bertemu dengan Allah, rohnya juga peluk memeluk. Ketika peluk memeluk, hilanglah wujud si Allah dan wujud si Muhammad. Jadi punya wujud dua-dua. Punya bentuk. Peluk memeluk. Kalau peluk memeluk, lahirlah cahaya. Cahaya. Seperti matahari sudah terbenam tinggal cahayanya. Nah, jadi tadi ada matahari kan? Sudah terbenam matahari? Tinggal cahaya, itulah waktu maghrib. Hilang cahayanya, masuk waktu isya. Jadi ketika cahaya datang di waktu pagi, salat subuh, matahari nampak, hilang waktu subuh kan? Duluan muncul cahaya apa duluan matahari? Cahaya dulu. Berarti matahari masih tersembunyi. Nanti yang waktu nanti sebentar lagi kira-kira 12 jam ke depan, yang hilang matahari apa cahaya? Hilang matahari tinggal cahaya. Jadi hilang wujud tinggal cahaya. Juga sama di sana dengan di aras. Hilang wujudnya tinggal cahayanya. Cahaya itulah yang menjadi alam semesta. Nah, jadi wujud itu rupanya dari cahaya. Dalam cahaya ada ruh. Terbentuklah kepada si Muhammad dan kepada si Allah. Allah si Muhammad sama bentuk. Tamu dengan yang diundang. Maka ketika orang salat, kalau pemain kita bilang tadi, Anda bilang perkawinan. Sebenarnya apa itu perkawinan? Kita perkawinan adalah mengulangi perbuatan orang tua kita kan? Jadi ketika kita sudah melaksanakan perkawinan, hasil akad nikah kita, bertemulah dua jasad. Disitulah terbongkar rahasia orang tua kita terbongkar kan? Apa yang dibuat dalam kamar itu, kita waktu itulah baru tahu. Beginilah ayah dan omakku membuat aku dulu kan begitu. Kalau kita tanya itu nggak bisa kita tanya, nggak boleh tanya itu. Macam mana ayah dan omak membuatku kan nggak bisa kita tanya. Tetapi terbongkar rahasianya ketika kita berhubungan badan. Beginilah ayah omakku membuat aku. Jadi kalau gitu waktu salat terbongkarlah rahasia Tuhan bertemu dengan Muhammad. Itulah rahasianya. Salat. Kita lakukan salat, tapi yang terbongkar rahasia Isra Mi'raj. Jadi arti salat tadi membongkar rahasia Isra Mi'raj terbongkar sendiri memang, bukan dibongkar, terbongkar. Seperti ayah omak kita dulu tutup kamar rapat-rapat. Bahkan dimatiin lampu waktu dia membuat kita kan gitu. Ketika kita melanjutkan perbuatan kita dengan suami istri, terbongkarlah rahasia si omak dengan ayah kita. Kan nggak perlu ditanya lagi. Begitu juga salat. Ketika kita melaksanakan salat, terbongkar rahasia apa yang terjadi antara Allah dan Muhammad. Jadi membongkar rahasia, bukan dibongkar, terbongkar. Nggak perlu ditanya lagi kisahnya. Cuma di situ jangan salah waktu dibongkar rahasia. Kadang-kadang kita nggak bisa karena ada salah membongkar rahasia itu bila kita nggak menerima wujud Allah, nggak terbongkar rahasianya. Jadi salat itu nggak sah. Nggak sah, demi Allah nggak sah salat karena nggak ada wujud Allah. Jadi dengan ada wujud Allah terbongkar rahasia apa? Tadi rahasia buat anak dalam kamar kan? Ini rahasia Allah membuat dunia. Salat itu membuat dunia. Jangan bikin main-main. Diundanglah Muhammad ke Sidratul Muntaha oleh Sang Allah Sang Pencipta kita untuk mengulangi kisah dia membuat dunia dulu, alam semesta. Ketika anak itu dikawinkan oleh dua orang tuanya, dia menciptakan anak itu, menciptakan bayi itu bumi yang kecil. Alam semesta itu bumi yang anak ini alam semesta, anak kecil. Jadi kalau begitu kisah Isra Mi'raj, Allah membuat ulangan kisah dia menciptakan dunia. Di mana ciptakan dunia waktu itu? Mari kita tahu di mana. Allah menciptakan dunia ini, di mana posisi Allah waktu itu? Dan apa materialnya? Di mana? Kamu muslim kan? Muslim semua. Coba jawab pertanyaanku. Di manakah Allah menciptakan dunia ini dan di mana dia berdiri waktu itu? Siapa tahu? Bagus sekali. Di bekas Ka'bah sekarang. Maka di situ bekas dia berdiri. Disitulah dia menciptanya.
Kemudian dia cuma setawa, kemudian dia berangkat ke yang jauh. Pindah rumah. Rumah apa namanya? Baitul Ma'mur. Jadi tempat dia berdiri tadi Baitul Atiq atau Ka'bah itu. Sesudah dia melaksanakan tugasnya, antara ruh dengan nur bertemu di situ di Ka'bah sekarang, jadilah dunia. Jangan pikir Allah di mana menciptakan dunia. Orang nggak tahu di mana Allah menciptakan dunia, seakan-akan dunia ini waktu di mana posisi Tuhan waktu itu. Di situlah. Jadi kita tahu di mana tahunya rahasianya itu. Kita membuat sang bayi itu dalam kamar kan? Ya. Kamar tidur kan? Ya. Kamar mulia kan? Ya. Nah, jadi kalau gitu jelasnya di tanah haram Tuhan berdiri membuat Ka'bah. Kenapa tanah haram? Bekas Allah berdiri melihat dunia alam semesta. Jadi habis itu dia macam bayi juga waktu lahir dunia ini. Udah selesai dicipta oleh Tuhan, macam bayi belum ada air laut. Merah kuning, bercahaya-cahaya lah. Kayak bayi baru lahir. Biar kamu tahu. Jadi cuma setawa kemudian dia berangkat ke langit yang jauh. Dia tuh apa? Menyaksikan yang di mana dia naiknya? Ke mana naiknya? Pas di garis tengah daripada Ka'bah itu, pas di atasnya itu. Maka kalian kalau bertawaf nanti jangan lihat ke atas. Macam mana bentuk di atas nanti? Macam kayu salib. Sudah bukan salib, dia itu. Kenapa kayak kayu salib? Dia lagi berdiri menebus dosa umat. Jadi orang Nasrani salah paham. Maka disalib untuk menebus dosa umat. Sebenarnya Allah yang membentang tangannya, dia ridha dia untuk menebus dosa umat. Nah, jadi kalau kalian menebus dosa, lihatlah gambar itu. Gambar situ, si Tuhan. Gambar dia menggambarkan diri. Dia sebenarnya nggak perlu itu, tapi karena menyangkut dengan dosa umat, Tuhan tidak perlu membuat dirinya berbentuk manusia, tidak perlu. Dikarenakan banyak dosa umat. Percayalah saudaraku. Kalau tidak kena dosa umat, tidaklah ada bentuk santu. Tidak ada Allah itu. Ada Allah karena dosa umat. Sementara dia punya bentuk kan dipakai. Kalau dia memakai bentuknya dalam menciptakan sesuatu, sungguh dia lemah. Seperti manusia juga kan. Kalau megang pakai tangan, kalau jalan pakai kaki, kan lemah dia itu. Berarti baru kan. Nah, nanti ada kotor kakinya, ada gini-gitu. Berarti sama dengan manusia. Jadi kalau begitu, bentuk Allah itu untuk apa? Untuk menebus dosa umat. Tahulah, percayalah saudaraku. Bentuk Allah Subhanahu wa taala asli, sumpah demi Allah aku berbicara, untuk menebus dosa umat. Bila kamu tidak melihat itu dalam salat, tidak tebus dosamu, tidak tertebus. Karena kenapa? Bila kamu melihat akan bentuk sang rupa Allah itu, ampunlah dosamu. Dan lahir kebaikanmu dengan kamu membaca Al-Fatihah. Tadi lihat ampun dosa kan? Ketika membaca Al-Fatihah, lahir faham. Dosa lenyap, kebaikan datang kan begitu. Maka saudaraku, percayalah tentang penyebabnya Tuhan membentuk diri dalam bentuk dan dia membentangkan tangannya seperti salib untuk menebus dosa umat. Tak lain tak bukan. Saya bersumpah beribu kali pun boleh. Ya, jadi jangan terima lagi tentang tak ada bentuk Allah. Saya sudah melihat, sumpah demi Allah sudah 7 kali saya melihat, dan 8 kali pun sudah saya melihat Allah itu. Maka posisinya di atas Ka'bah. Jadi kalau kamu salat, pandanglah di atas Ka'bah. Ada bentuk seorang manusia. Tapi dia bukan manusia. Dia bentuk diri seperti manusia. Dia bukan manusia, yang bilang manusia nanti. Tapi gambaran manusia aja kita bilang. Gambaran manusia. Jadi kamu bukan manusia. Untuk apa ujian itu? Untuk menebus dosa. Kalau Anda tidak mengenal ke situ, nanti susah kamu pahami. Lihatlah antara laki-laki dan perempuan. Kenapa ketika Tuhan memberi kelamin kita dosa enggak? Dosa kita gara-gara kelamin. Laki-laki punya kelamin tidak mau kawin, itu dosa. Jadi cara tebus dosa kawin.
supaya dengan Dosa. laki-laki yang punya kelamin nggak mau kawin berdosa. Aneh kan? Aneh. Jadi untuk menebus dosa lewat kelamin. Coba kamu nikah nanti nggak berhubungan, dosa. Nah, supaya dosa kita tertebus, kasihlah kelamin itu kepada si perempuan kan? Iya. Nah, itu hukum syara itu kan? Iya. Nggak bisa meleset kan? Iya. Nah,